Ya Allah, sing iki murung tak klik mulai to. Tak Sa, Ka. Dadah. 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 Oh. Sa, Ka. Dadah. 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 Oh. Ya Allah, sing iki murung tak klik mulai to. Tak Bab 640. Harvey, mereka, siapa? Mereka. Mengapa mereka ingin membunuhmu? Pada saat ini, ketiga gadismu di G bergegas mendekat. Sampai sekarang, mereka belum pulih, apa yang terjadi dalam semua ini? Mengapa Harvey menghadapi pembunuhan-pembunuh di luar negeri? Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Harvey menghela nafas, kamu telah melihatnya, aku ingin menginterogasi orang itu, tetapi aku tidak menyangka orang itu lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Gila, orang-orang ini benar-benar memperlakukan kehidupan manusia seperti master. Kehidupan orang biasa tidak layak disebut di mata mereka. Saint Veronica melirik lusinan orang biasa di kejauhan. Mayat dan tubuh halus itu sedikit bergetar. Harvey tidak berbicara lagi, tetapi berjalan di depan Dharma King Frost, berjongkok dan hendak melepas pakaiannya. Harvey, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Saint Veronica mendengus, wanita ini sudah mati, kamu masih ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Binatang. Qin Hongye juga menjawab dengan dingin. Harvey tertawa datar, kalian salah paham, aku hanya ingin memastikan tebakanku. Tebakan apa? Ketiga wanita itu tercengang pada saat yang bersamaan. Harvey menggelengkan kepalanya dengan lucu, dan kemudian dengan cepat melepas jaket Dharma King Frost, mengangkat rompi elastis hitam, dan matanya jatuh ke belakang leher wanita itu. Tato kepala ular matahari, ini benar-benar orang-orang ini. Harvey mengerutkan kening, dan api tanpa nama membakar hatinya. Setelah itu, Harvey memeriksa bagian belakang Dharma King Skyfire dan Dharma King Storm. Benar saja, kedua pria itu juga memiliki tato yang sama di punggung mereka. Orang-orang ini benar-benar pendendam. Belum lama ini, saya menghancurkan rencana mereka, tetapi saya tidak berharap mereka membalas dendam pada diri mereka sendiri begitu cepat. Harvey, apa arti tato ini? Saint Veronica bertanya dengan curiga. Mungkinkah tato ini menjadi simbol organisasi barat? Qin Hongye juga bertanya. Apakah orang-orang itu datang ke pintu? Mu Erlene tahu sedikit dari cerita di dalam. Belum lama ini, Qian Qiansun memberitahunya tentang apa yang terjadi di Citilan. Itu pasti orang-orang itu, seharusnya tidak salah. Harvey mengerutkan kening dan mengangguk. Kenapa aku tidak mengerti? Saint Veronica melirik Harvey dan Mu Erlene, merasa seolah-olah mereka sedang bermain teka-teki. Harvey, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Tanya Qin Hongye. Harvey tidak menyembunyikannya lagi, dan secara singkat memberitahu Saint Veronica dan Qin Hongye apa yang terjadi di Citilan belum lama ini. Saint Veronica menelan tenggorokannya dan berkata dengan kaget, Harvey, bagaimana kamu bisa terlibat dengan organisasi yang begitu mengerikan? Ini adalah bom waktu. Siapa yang tahu jika mereka gagal kali ini, apakah mereka akan melakukannya lagi lain kali? Kirim seseorang untuk membunuhmu. Itu benar. Qin Hongye mengambil alih kata-kata, jika itu benar, orang-orang ini adalah sekelompok orang gila yang dicuci otak. Jika Anda mengganggu rencana mereka, mereka pasti tidak akan menyerah. Ya, Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Mu Xiang'e menunjukkan kekhawatiran. Sekarang organisasi misterius ini belum muncul, tidak ada yang bisa kulakukan selain berhati-hati. Mata Harvey menjadi dingin, namun, organisasi ini akan muncul suatu hari. Pada saat itu, aku akan berbicara dengan mereka lagi. Lakukan apa kerjaan yang baik menghitung buku besar. Kamu, hanya saja kamu tidak berpikir ada cukup masalah, dan kamu menyebabkan masalah di mana-mana. Mu Xiang'e memasang ekspresi kesal di wajahnya, menyalahkan dan mengkhawatirkan pria di tangannya. Jantung. Qin Hongye dan Saint Veronica juga memelototi Harvey, berpikir bahwa pria terlalu mampu menyebabkan masalah. Oke, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku bisa menyelesaikan masalah apapun. Harvey tersenyum dan lega. Namun, yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah apakah organisasi misterius itu akan menyerang orang-orang di sekitarnya untuk memerasnya. Sepertinya dia harus memikirkan tindakan balasan. Tetapi pada saat ini, langkah kaki yang berantakan datang. Segera setelah itu, sekelompok pria berkulit gelap, tampak tangguh, dan kuat berseragam hitam bergegas ke kereta. Jangan bergerak, setelah. Sekelompok pria bergegas masuk, mereka langsung mengangkat senjata mereka dan mengarahkan mereka ke Harvey dan yang lainnya. Harvey melirik sekelompok orang dan menemukan bahwa hampir semua dari mereka memiliki latar belakang seni bela diri kuno, dan mereka semua terlatih dengan baik, bukan orang biasa. Terutama lencana unicorn emas di hati mereka sangat menarik. Pemimpinnya adalah seorang pria berwajah hitam berseragam hitam, mengenakan lencana unicorn emas, dengan sosok kekar dan alis lebat. Pria itu menatap Harvey dan berkata dengan suara nyaring, saya He Tianguang, Komandan Gerbang Kilin Cabang Ninghai.
Saya sekarang curiga bahwa Anda terlibat dalam pembunuhan dan kegiatan teroris, yang secara serius mengancam keselamatan orang-orang. Karena itu, ikuti kami. Lakukan perjalanan. Kamu adalah salah satu dari 4 tim perlindungan nasional utama di Tiongkok, menjaga gerbang kilin di perbatasan timur Tiongkok. Harvey mengangkat alisnya, sedikit lucu di dalam hatinya. Saya benar-benar memiliki hubungan dengan 4 tim perlindungan nasional di Shenzhou. Saya telah melihat orang-orang dari Aula Jiwa Naga dan Paviliun Naga tersembunyi sendiri, tetapi saya tidak berharap untuk melihat orang-orang dari gerbang kilin lagi. Sekarang hanya orang-orang yang menjaga Feng Yutang di utara Shenzhou yang hilang. Kamu tahu banyak, nak. He Tianguang memandang Harvey dengan waspada, dan kemudian melirik kereta yang berantakan, apakah kamu membunuh semua orang ini? Mereka dibunuh oleh orang asing ini. Harvey menunjuk ke tubuh ketiga Raja Dharma, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, ketiga orang ini memiliki kaki tangan, tetapi orang itu meledakkan dirinya sendiri, jadi tidak ada mayat yang tersisa. Kapten dia, aku tidak bersalah, mereka ingin membunuhku, aku hanya membela diri. He Tianguang menatap Harvey dengan cermat, ini hanya pernyataan sepihakmu. Apakah kamu tidak bersalah, kami belum menyelidikinya. Dia melambaikan tangannya, singkirkan semuanya perintahnya. Beberapa tentara dari Kilin Men segera melangkah maju, mengeluarkan borgol dan pergi untuk memborgol Harvey dan Mu Erlene. Kapten He, kami benar-benar tidak bersalah, bagaimana Anda bisa menangkap orang tanpa pandang bulu? Mu Erlene tiba-tiba menjadi cemas. Itu benar, mengapa kamu menangkap orang tanpa pandang bulu? Sen Veronica menjawab dengan sedih. Sulit untuk bersantai hari ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi, dia secara alami tidak bahagia. He Tianguang tampak serius, tetapi nadanya melunak, Nona, saya hanya berharap Anda dapat bekerja sama dengan penyelidikan kami. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, saya secara alami akan membiarkan Anda pergi. Namun, jika aktivitas teroris ini terkait dengan Anda, maka saya juga akan menghukum Anda sesuai hukum. Harvey juga tahu bagaimana membela diri, orang. Orang ini tidak akan percaya sekarang. Apalagi sejak pertempuran terakhir di perbatasan wilayah Tibet, Harvey masih mengagumi orang-orang ini. Pengorbanan, yang dia lakukan hanyalah melindungi negara dan orang-orang, dan sebagai imbalan atas perdamaian dan stabilitas sosial. Memikirkan hal ini, Harvey berkata, kami dapat bekerja sama dengan penyelidikan Anda, tetapi Anda tidak memerlukan borgol ini, kan? Kami bukan penjahat, kan? Selama kamu mau bekerja sama, maka aku secara alami tidak akan menggunakan kekuatan. He Tianguang mengangguk, dan kemudian meninggalkan kereta bawah tanah bersama Harvey dan Mu Erlene. Beberapa tentara dari Kilin Men tinggal untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti dan menangani pemakaman. Bagaimanapun, insiden ini agak besar hari ini dan harus ditekan. Sehingga agar tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Bab 641. Keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Saya melihat bahwa barisan telah ditarik di luar stasiun kereta bawah tanah. Para prajurit Kilin Men menahan orang-orang, memblokir stasiun kereta bawah tanah, dan mengumumkan bahwa latihan sedang berlangsung di sini. Harvey, Mu Erlene, Qin Hongye, dan Sen Veronica naik ke kendaraan lapis baja 7 tempat duduk dan meninggalkan stasiun kereta bawah tanah. Dalam perjalanan, Harvey Chong bertanya kepada He Tianguang, hei, sobat, kemana Anda akan membawa kami? Pangkalan cabang Kilin Men Ninghai. He Tianguang menjawab singkat. Lalu kenapa kita tidak menutup mata? Harvey menyeringai, bukankah kita takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat? Aku tidak akan membawamu ke markas besar, jadi tidak perlu. Namun, kamu bagaimana anak itu tahu ini? He Tianguang sedikit mengernyit, bertanya-tanya. Harvey tersenyum dan melambaikan tangannya, Bung, sejujurnya, aku pernah ke pangkalan Paviliun Naga tersembunyi sebelumnya, dan juga ke pangkalan Balai Jiwa Naga. Lalu bagaimana kamu bisa keluar hidup-hidup? He Tianguang bingung. Aku tidak melakukan kejahatan, mengapa aku tidak bisa keluar hidup-hidup? Harvey mengangkat bahu. Ledakan saja, pangkalan Paviliun Naga tersembunyi dan Aula Jiwa Naga bukan rumahmu, bagaimana kamu bisa masuk jika kamu mau? He Tianguang mencibir, dan tidak percaya sama sekali, berpikir bahwa Harvey adalah hanya omong kosong. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Harvey merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tapi akan lebih baik untuk mengunjungi pangkalan Kilin Men. Kunjungi. Ketika He Tianguang mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan berkedut. Anda tahu, apakah itu gangster keji, perampok Jiangyang, atau teroris, begitu mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke pangkalan Kilin Men, mereka semua akan takut untuk buang air kecil. Tapi siapa tahu, anak ini malah bilang mau berkunjung. Apakah dia benar-benar tidak takut atau dia palsu? Namun, itulah yang membuat He Tianguang lebih waspada terhadap pihak lain. Dia selalu merasa bahwa anak ini agak rumit, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk menghancurkan kereta bawah tanah seperti itu. Namun, mengapa dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya? Anda harus tahu bahwa kultivasi Anda adalah kesempurnaan besar bawaan, Anda sudah luar biasa di antara orang-orang pada usia yang sama. Mungkinkah tingkat kultivasi anak ini melampaui miliknya? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Anak ini baru berusia 20-an dan terlihat sangat biasa, bagaimana kultivasinya bisa begitu tinggi? Harvey melihat bahwa He Tianguang linglung dan tidak bermaksud berbicara sendiri, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat keluar jendela dan mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. Tiga gadis, Mu Erlene, Qin Hongye, dan Sen Veronica, menopang dahi mereka, merasa bahwa hati Harvey sangat besar. Pada saat ini, dia masih tega menikmati pemandangan. Setelah berkendara selama 1 jam, mobil tiba di pangkalan yang berdekatan dengan garis pantai di Ninghai. Relatif terpencil dan tidak berpenghuni dalam radius 10 mil, sehingga relatif tersembunyi.
Apalagi keamanan di sini dijaga ketat, dengan 3 undakan, 1 pos, 5 undakan dan 1 pos, dan setiap masuk dan keluar harus ditinjau di setiap tingkat. Setelah melewati serangkaian audit, beberapa kendaraan lapis baja melaju ke pangkalan. Dapat dilihat melalui jendela mobil bahwa dasarnya menutupi area yang luas, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Bangunan seperti benteng berdiri di sana. Ada tentara dari Kilin yang berpatroli di mana-mana, dan tentara sedang berlatih di ruang terbuka yang dikelilingi oleh jaring baja di kejauhan. Tak lama kemudian, beberapa mobil berhenti di depan sebuah gedung. Setelah turun dari mobil, di bawah pimpinan He Tianguang dan beberapa prajurit, ketiga gadis itu, Mu Erlene, Qin Hongye dan Sen Veronica, diatur ke dalam beberapa ruangan. Tapi Harvey istimewa dan dibawa langsung ke ruangan aneh di ujung gedung. Seluruh ruangan terbuat dari lebih dari 10 lapis kaca transparan tahan ledakan, seperti penjara kubus. Ketika Harvey duduk di kursi logam, 4 borgol logam tebal dengan erat menggenggam tangan dan kaki Harvey. Kapten He, apakah kamu tidak perlu berhati-hati? Harvey tidak bisa menahan tawa dan tangisnya, jika aku benar-benar ingin pergi dari sini, hal-hal ini tidak berguna bagiku, jadi aku menyarankanmu untuk menyimpannya. Jangan tersenyum. He Tianguang memarahi, menurutmu tempat apa ini? Ini adalah markas cabang Kilin Ning Haiku, dan ruang interogasi ini khusus disiapkan untuk penjahat khusus, bahkan misil pun tidak dapat diledakkan. Adapun yang Anda duduki. Kursi itu terbuat dari paduan super, tidak peduli apakah Anda seorang pejuang, tentara bayaran, pembunuh, atau pemburu hadiah, Anda tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Jadi, ketika Anda mendapatkan di sini, Anda harus memberikannya kepada saya jika itu adalah naga, dan jika itu adalah harimau, Anda harus memberikannya kepada saya juga. Berbaringlah. Ya, Anda benar. Harvey menghela nafas, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan padaku dengan cepat, jadi aku bisa keluar. Pergi. He Tianguang mencibir, tanpa mengatakan yang sebenarnya. Jangan berpikir untuk keluar sampai kamu mengetahuinya. He Tianguang menjelaskan beberapa patah kata kepada kedua pria itu, dan kemudian meninggalkan ruang interogasi. Setelah He Tianguang pergi, kedua pria itu mulai menginterogasi Harvey. Setelah pergi, He Tianguang datang ke sebuah ruangan. Saya melihat sebuah video diputar di layar besar di dalam ruangan. Tim dia, video stasiun kereta bawah tanah telah ditransfer. Laporan Warriors. Apakah kamu menemukan sesuatu? He Tianguang bertanya. Seorang tentara menjawab, dia tim, anak itu sepertinya tidak berbohong. Memang 4 orang asing yang ingin membunuh anak itu. Anak itu hanya membela diri. Juga, orang-orang biasa itu memang dibunuh oleh orang asing itu. Wanita. Benarkah? He Tianguang tertegun sejenak, lalu menonton videonya dengan seksama. Setelah menonton video, alis He Tianguang berkerut erat. Melalui video itu terlihat bahwa orang-orang biasa itu tidak dibunuh oleh anak itu. Namun, hal ini pasti ada hubungannya dengan anak itu. Apakah sudah dilakukan penyelidikan, siapa 4 orang asing itu? Mereka berasal dari barat. Organisasi mana? Keempat orang ini seharusnya penyihir barat, tetapi identitas mereka palsu, dan kami belum menyelidiki identitas asli mereka. Namun, kami menemukan tato ini dari mereka. Wajah kurus prajurit itu menjawab, dan kemudian mengetuk keyboard. Saya melihat sebuah foto muncul di layar, dan foto itu menunjukkan tato kepala ular. He Tianguang bertanya, apakah ditemukan, dari organisasi mana tato ini berasal? Timnya, kami telah menyelidiki, dan tidak ada organisasi di dunia gelap barat dengan tato seperti itu. Seorang prajurit berwajah bulat menjawab. Tidak dapat menemukannya. Wajah He Tianguang tenggelam, terus periksa aku, pastikan untuk mengetahui identitas mereka. Ya. Beberapa tentara menjawab dengan kaget. Timnya, apakah kamu akan membiarkan anak itu pergi? Tanya prajurit pengangkat wajah itu. Jangan biarkan itu pergi untuk saat ini. He Tianguang menarik napas dalam-dalam, apakah kamu tidak melihatnya dari video? Keempat penyihir itu sangat kuat sehingga 4 atribut guntur, api, angin, dan es semuanya berkumpul bersama, tetapi mereka masih mati. Anak itu ada di tangannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa anak itu lebih menakutkan dan lebih mengancam daripada keempat penyihir asing ini. Karena itu, jangan biarkan siapapun pergi tanpa mengetahui identitasnya. Ya, Tim He. Prajurit itu juga berpikir itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan setuju. Namun, pada saat ini, seorang tentara berlari dari luar dengan wajah bingung. Dia tim Master Rana ada di sini. Bab 642. Penguasa alam ada di sini. Benarkah? Mata He Tianguang berbinar ketika mendengar ini, dan ekspresinya sangat bersemangat. Dia tim, itu benar, itu berita dari penjaga. Prajurit itu dengan cepat menjawab. Para prajurit lainnya juga bersemangat. Master Rana Gerbang Kilin adalah pria seperti dewa di hati mereka. Pria itu membuat pengecualian untuk bergabung dengan tentara pada usia 15 tahun, dan dalam 3 tahun berikutnya, pria itu bersinar terang, membuat eksploitasi militer yang terkenal, dan reputasinya mengguncang seluruh China. Pada usia 18 tahun, pria itu membuat langkah besar, mendirikan Gerbang Kilin, dan memerintahkan 300.000 tentara untuk menjaga perbatasan timur Shenzhou. Meskipun Kilinmen baru didirikan selama 3 tahun, dalam 3 tahun ini, adalah orang yang ada di sana, dan tidak ada organisasi asing yang berani menyerang perbatasan timur Shenzhou, yang menjamin stabilitas dan harmoni timur. Terlebih lagi, hanya dalam 3 tahun, di bawah kepemimpinan pria itu, tim pelindung nasional yang baru dibentuk ini mengambil alih tim pelindung nasional lama Feng Yutang dan langsung menuju Dragon Soul Hall. Ada naga tersembunyi di selatan, jiwa naga di barat, bulu phoenix di utara, dan unicorn di timur. Master Ranah dari 4 tim perlindungan nasional ini seperti harta nasional, dan dikagumi dan dipuja oleh banyak orang. Pergi, keluar untuk menemuiku. He Tianguang menarik napas dalam-dalam, lalu memimpin kerumunan dan bergegas keluar dari ruangan.
Setelah keluar dari benteng, ketika saya sampai di pintu, saya melihat beberapa kendaraan off-road datang dari kejauhan. Kemanapun mobil lewat, semua prajurit akan memberi hormat. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan pintu. Pintu terbuka dan beberapa orang turun dari mobil. Memimpin tuduhan itu adalah seorang pria muda dengan jaket polos dan celana jeans. Tubuhnya kurus dan tinggi, dengan rambut pendek, dan wajahnya memiliki garis-garis halus, memberinya temperamen yang halus, tetapi matanya sangat tajam, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia adalah pendiri sekte Qilin, Bai Yulin. Meskipun dia berada di belakang layar, dia selalu memengaruhi Qilin Men. Banyak orang tahu bahwa ayah Bai Yulin juga seorang legenda. Dia juga salah satu pendiri kuil jiwa naga dan salah satu tetua. Di seluruh Tiongkok, dia adalah eksistensi yang bergetar 3 kali setelah menginjak kakinya. Selalu ada pepatah di Cina. Keluarga Bai memiliki gambar burung phoenix, dan putranya bernama Yulin. Ayah dan putranya dalam damai, dan Shenzhou akan bebas dari kekhawatiran. Salut! He Tianguang berteriak kaget, lalu memberi hormat. Prajurit lain juga memberi hormat, wajah mereka penuh kekaguman. Bai Yulin juga membalas hormat. Setelah upacara, He Tianguang bergegas untuk menyambutnya, dan dengan hormat bertanya, Jingzu, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak apa-apa, saya baru saja kembali dari pertemuan di Longcheng 2 hari ini, dan saya baru saja kembali hari ini. Saya kebetulan lewat di sini, jadi saya berpikir untuk datang untuk melihatnya. Bai Yulin menjawab sambil tersenyum. Jingzu, pertemuan apa yang akan kamu adakan di Longcheng? He Tianguang bertanya dengan curiga. Bai Yulin menghela nafas ringan, dikatakan bahwa perbatasan barat tidak damai selama ini, dan atasan memutuskan untuk mengirim orang-orang dari Qilin Men, Paviliun Yinlong, dan Feng Yutang kami untuk mendukung kami. Ah! He Tianguang terkejut, penguasa alam, tidak ada yang salah dengan perbatasan barat, kan? Dengan orang itu si Ying yang di sana, tidak akan ada masalah besar. Bai Yulin menjawab, dan kemudian berkata, namun, orang itu si Ying Yang terluka belum lama ini, menyebabkan dia pingsan. City, Swiss, Elepan, dan negara-negara lain juga mengambil kesempatan untuk mengirim banyak orang kuat untuk menyerang kuil jiwa naga, mencoba merebut kode gen, dan sumbu bumi. Situasinya berbahaya, dan pada pertemuan itu, saya melihat rekaman yang difilmkan, dan itu sangat mengejutkan. Untungnya, kakak tertua si Ying Yang datang dan tidak hanya menyembuhkannya, tetapi juga membantu kuil jiwa naga untuk membunuh semua penyusup. Bahkan Boglet tim Citilan Delta dan penyihir negara Galia, penyihir De Seoul, dibunuh olehnya. Justru karena dialah, kode gen, dan poros bumi, dapat dipertahankan. Para atasan memutuskan untuk memberikan medali jasa kelas 1 kepada pemuda itu, dan berniat memenangkannya untuk mengabdi pada negara. Namun, si Ying yang menghentikannya di pertemuan itu. Dia mengatakan bahwa kakak laki-lakinya tidak menginginkan nama palsu ini, dia juga tidak berpikir untuk mendaftar di tentara. Dia berharap semua orang tidak mengganggu kakak laki-lakinya. Namun, saya tidak berpikir bos akan berhenti di situ, dan pasti akan mencoba untuk memenangkannya. Bahkan Paviliun Yinlong dari Yinlong dan gadis Phoenix dari Feng Yutang menggerakkan pikiran mereka dan bersiap untuk memenangkan pemuda itu. Luar biasa, He Tianguang memiliki ekspresi hormat di wajahnya, dan menghela nafas, dengan kontribusi yang begitu besar, Anda bahkan tidak menginginkan apapun. Ini benar-benar panutan bagi saya. Tidak heran bahwa 2 master ranah lainnya ingin memenangkannya. Lebih berbicara, mata He Tianguang menyala, Realm Lord, mengapa kita tidak bertindak juga? Jika kita bisa memenangkan tuan itu, tidak hanya kekuatan sekte Qilin kita akan ditingkatkan, tetapi prestise kita juga akan sangat meningkat. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Dalam perjalanan kembali, aku menyelidiki informasi dari tuannya. Dikatakan bahwa Master tinggal di Aurus Hills, jadi saya berencana untuk pergi ke Aurus Hills sesegera mungkin untuk berbicara dengannya di depan Yinlong dan Feng Nu. Bai Yulin menyipitkan mata dan tersenyum, dan berkata, ngomong-ngomong, Tian Guang, selama ini, tidak ada masalah di cabang Ninghai, kan? Jangan khawatir, Tuan Kerajaan, semuanya baik-baik saja di sini. He Tianguang menjawab, lalu menggaruk kepalanya dan berkata, hanya saja insiden kekerasan terjadi hari ini di stasiun kereta api berkecepatan tinggi di pusat kota Ninghai. Hah! Wajah Bai Yulin tenggelam, katakan padaku, apa yang terjadi? Melihat wajah Bai Yulin berubah, He Tianguang bergidik, dan kemudian memberitahu Bai Yulin apa yang terjadi di stasiun kereta bawah tanah di Ninghai hari ini. Setelah mendengarkan kata-kata He Tianguang, Bai Yulin mengerutkan kening, penyihir barat datang ke Ninghai untuk membunuh. Apakah mereka tidak sabar? Sudahkah Anda memeriksa identitas dan asal-usul penyihir barat itu? Belum. He Tianguang menggelengkan kepalanya, namun, kami melihat tato aneh pada para penyihir itu. Kami memeriksa tato itu dan menemukan bahwa tidak ada tato seperti tato tisu di dunia gelap barat. Pergi, tunjukkan padaku. Bai Yulin berkata dengan suara yang dalam. Ya. He Tianguang mengangguk, lalu berjalan ke benteng bersama Bai Yulin. Segera, Bai Yulin dan yang lainnya datang ke ruang pemantauan. Ini tato ini. He Tianguang menunjuk ke foto yang muncul di layar. Kepala ular matahari. Aneh, aku belum pernah melihat tato ini sebelumnya. Mungkinkah itu organisasi yang baru didirikan? Bai Yulin berpikir sejenak, lalu berkata, tunjukkan padaku videonya. He Tianguang mengangguk dan membuka videonya. Namun, setelah hanya menontonnya selama beberapa menit, Bai Yulin tiba-tiba berseru, jeda Tuhan, ada apa denganmu? He Tianguang tampak bingung. Bai Yulin menunjuk Harvey di video, dan napasnya menjadi cepat, cepat biarkan saya memperbesar orang ini. He Tianguang bahkan lebih bingung, dan dia tidak tahu mengapa Tuan Kerajaan begitu bersemangat setelah melihat Harvey. Namun, dia masih memperbesar sosok Harvey sesuai kebutuhan. Setelah memperbesar, Bai Yulin melihatnya dengan hati-hati untuk sementara waktu, lalu membanting meja, ini dia.
Bab 643. Melihat Bai Yulin sangat bersemangat, He Tianguang dan yang lainnya semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah anak ini mengenal tuan kerajaan? Jingzu, ada apa denganmu? Apakah kamu kenal anak ini? He Tianguang bertanya. Mata Bai Yulin berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, dia adalah tuan yang saya katakan yang membantu kuil jiwa naga mengalahkan musuh yang kuat, kakak tertua Si Yingyang. Saya awalnya berencana untuk pergi ke Aurus Hills untuk menemukannya, tetapi saya tidak melakukannya. Berharap dia muncul di Ninghai. Juga baiklah, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk menembus sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Tian Guang, di mana orang ini sekarang? Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat He Tianguang. Saya melihat bahwa He Tianguang dan beberapa prajurit lainnya memandang Bai Yulin dengan ekspresi bingung, seluruh tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Terutama He Tianguang, dia tertegun ingin menabrak dinding. Bagaimana dia bisa tahu bahwa bocah lelaki yang dia tangkap dengan santai untuk diinterogasi sebenarnya adalah seorang ahli super yang bahkan ingin dimenangkan oleh tim perlindungan nasional teratas dan utama. Lebih penting lagi, anak laki-laki ini masih kakak tertua Si Yingyang. Siapa Si Yingyang, yang merupakan pemimpin Istana Jiwa Naga? Ya Tuhan! Hal bodoh apa yang telah kau lakukan? Bahkan jika dia adalah kapten cabang Ninghai dari Sekte Qilin, dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bai Yulin mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Tian Guang, apa yang kamu gemetar, apa yang kamu bicarakan, di mana orang ini sekarang? He Tianguang menelan dan berkata dengan suara gemetar, alam. Hei, dia sekarang. Di sini bersama kita. Benarkah? Bai Yulin tampak terkejut, di mana dia sekarang? Pergi dan undang dia. Oh, tidak, aku akan menemuinya di orang. Jika Anda ingin memenangkan bakat seperti itu, sikap Anda harus tulus. He Tianguang hampir menangis, Jingzu, dia ada di ruang interogasi. Apa? Bai Yulin tiba-tiba meledak marah, dan berteriak keras, kamu memasukkannya ke ruang interogasi. Apakah Anda benar-benar gila dan otak Anda kebanjiran? Siapa dia? Dia adalah saudara laki-laki Si Yingyang, dan dia adalah master yang bahkan harus diperjuangkan oleh Yinlong dan Feng Nu. Kedua pria itu, Yinlong dan Feng Nu, selalu memiliki mata di atas, dan tidak ada yang akan menerimanya, tetapi kali ini, mereka harus menerima orang ini. Pada saat ini, Bai Yulin, yang tampaknya lembut dan anggun, langsung marah, dan terlihat lebih menakutkan daripada ligar. Apalagi, Bai Yulin hanya menunjukkan sisi ini ketika dia bertarung dengan musuh. Oleh karena itu, He Tianguang dan yang lainnya tahu bahwa sekarang Master Ranah benar-benar marah. Alam, aku tidak tahu sebelumnya. Saya menduga bahwa insiden melukai dengan kekerasan ini ada hubungannya dengan dia. Itu sebabnya dia ditangkap. He Tianguang sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah dan dia hampir berlutut. Tidak heran anak muda itu begitu tenang. Dalam perjalanan ke sini, tanpa rasa takut, dan mengatakan bahwa dia pernah ke pangkalan Istana Jiwa Naga dan Paviliun Naga tersembunyi. Ternyata orang tidak takut. Apalagi yang harus kukatakan padamu? Anda telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, apakah Anda bahkan tidak memiliki penglihatan? Bai Yulin menunjuk ke He Tianguang, apakah kamu menganggapnya sebagai teroris? Ya. He Tianguang menundukkan kepalanya dan membalas sepatah kata pun. Bai Yulin berkata dengan marah, jika dia benar-benar teroris, lalu mengapa dia membantu kuil jiwa naga untuk membunuh musuh? Bahkan jika insiden kekerasan ini terkait dengannya, saya percaya bahwa dia membela diri. Kata He Tianguang dengan senyum masam, dilihat dari video. Dia memang membela diri. Lalu tunggu apa lagi? Bawa aku menemuinya sekarang. Bai Yulin menendang He Tianguang dengan marah. Ya, He Tianguang menjawab. Lalu dengan cepat membawa Bai Yulin keluar dari ruang pemantauan dan berjalan menuju ruang interogasi di ujung benteng. Namun, ketika Bai Yulin, He Tianguang dan yang lainnya datang ke pintu ruang interogasi, mereka tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Saya tercengang. Saya melihat bahwa pada saat ini, di ruang interogasi yang terbuat dari kaca tahan ledakan, Harvey sedang duduk di kursi dengan kaki disilangkan dan sebatang rokok di mulutnya, tampak seperti dia sedang berlibur. Adapun borgol yang menahannya sudah pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. He Tianguang menelan, hatinya bergetar. Anda harus tahu bahwa borgol di kursi terbuat dari paduan super, bahkan jika itu karena dia diborgol, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Anak ini benar-benar seorang master. He Tianguang bergegas untuk membuka pintu, dan kemudian mengikuti Bai Yulin masuk. Tim apa kedua? Prajurit itu dengan cepat bangkit dan menyapa. Dia tim, kami sudah bertanya apa yang harus kami tanyakan, dan dia juga sangat kooperatif, menjawab apapun yang kami minta. Namun, dia selalu mengatakan bahwa dia juga menjadi korban dari kejadian tersebut. Kata salah satu prajurit. He Tianguang melambaikan tangannya. Pada saat ini, Bai Yulin sudah berjalan di depan Harvey. Ketika Bai Yulin menatap Harvey, Harvey juga melihat Bai Yulin. Dari temperamen tubuhnya dan nama-nama prajurit tadi, Harvey menebak identitas pemuda ini. Bai Yulin tersenyum kecil, kamu Harvey. Ya. Harvey mengangguk. Bai Yulin mengulurkan tangannya, halo Tuan Harvey, saya adalah penguasa alam Sekte Qilin, Bai Yulin. Oh. Harvey tersenyum ringan, Anda adalah penguasa alam Sekte Qilin. Senzu selama ini. 4 tim perlindungan nasional utama. Saya tidak berharap pemilik ranah gerbang Qilin menjadi begitu muda, dan dia terlihat sangat lembut dan anggun, seperti seorang guru. Seperti kata pepatah, orang-orang yang memiliki ambisi tidak tua, dan mereka yang bertarung belum tentu harus terlihat baik. 5 besar dan 3 kasar, garang dan ganas. Bai Yulin terkekeh, namun, reputasi Tuan Harvey benar-benar seperti guntur.
Perbuatan yang dikagumi dan dipuja oleh ribuan orang setelah menenangkan Cina Selatan dan Cina Tengah tidak akan dibahas untuk saat ini. Hanya saja Tuan Harvey membantu jiwa naga. Kisah kekalahan Dian dari musuh yang kuat kini telah menyebar ke 4 besar nasional tim pertahanan. Prajurit dari 4 tim pertahanan nasional utama telah mengingat nama Anda dan menganggap Anda sebagai pahlawan. Oleh karena itu, selama ini, saya berpikir suatu kehormatan bertemu Tuan Harvey, saya tidak berharap untuk bertemu di sini. Aku hanya memainkan permainan kecil, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Harvey melambaikan tangannya, merasa sangat tidak berdaya. Si Yingyang, pria itu dia benar-benar tidak tutup mulut, dia mengekspos dirinya sendiri sangat cepat. Intinya, saya hanya ingin membantu saudara saya, dan saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan. Bai Yulin tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, Anda sangat rendah hati, saya khawatir Anda bahkan tidak tahu seberapa populer Anda sekarang. Tidak apa-apa, baiklah, saya hanya orang biasa, saya telah melakukan beberapa hal biasa, tidak perlu melebih-lebihkan. Harvey melambaikan tangannya, dan kemudian berkata, Tuan Beijing, karena tidak apa-apa, bisakah saya pergi? Harvey Bian bangkit dan bersiap untuk pergi. Tuan Harvey, tunggu. Bai Yulin memanggil Harvey. Ada lagi. Harvey bertanya dengan curiga. Bai Yulin memandang Harvey dengan tulus, Tuan Harvey, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte kilin kami. Dengan kekuatan Tuan Harvey, jika Anda bergabung dengan sekte kilin, Anda pasti akan bersinar di masa depan, membuat prestasi besar dalam pertempuran, dan menjadi pilar Tiongkok. Saya mengerti kebaikan Anda, Tuan Beijing. Harvey meregangkan pinggangnya, kakakku Ying yang juga mengundangku untuk bergabung dengan Istana Jiwa Naga, tapi aku menolak. Ying yang tahu siapa aku, jadi dia tidak memaksanya. Lagi pula, saya tidak bisa menahan diri, saya hanya ingin hidup sedikit. Saya benar-benar tidak berpikir untuk membuat pahala di medan perang. Bab 644. Bai Yulin masih sedikit tidak mau dan ingin bertarung lagi. Lagi pula, sekali bakat seperti ini dilewatkan, akan sulit untuk bertemu dengan yang lain. Jadi, Bai Yulin melanjutkan, jika Tuan Harvey bersedia bergabung dengan gerbang kilin saya dapat memberikan kebebasan mutlak kepada Tuan Harvey, dan tidak harus mematuhi siapapun kecuali saya. Tuan Harvey masih dapat melakukan apa yang dia inginkan, karena selama dia bertemu dengannya di gerbang kilin. Dalam keadaan darurat, Anda dapat membantu. He Tianguang dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Bai Yulin. Kebebasan mutlak, Anda tidak harus mematuhi siapapun kecuali penguasa alam, bukankah ini setara dengan keberadaan wakil penguasa alam? Apa-apaan? Segera setelah Anda memasuki gerbang kilin, Anda akan dipromosikan ke posisi wakil master ranah, yang lebih cepat daripada kecepatan mengendarai roket. Kuncinya adalah tetap memiliki kebebasan mutlak, tanpa harus tinggal di gerbang kilin. He Tianguang dan yang lainnya penuh dengan kecemburuan di mata mereka. Mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Tim dia, siapa anak ini? Jingjing menarik wajahnya seperti ini untuk memenangkannya, dan juga mengajukan begitu banyak kondisi yang menguntungkan. Seorang prajurit bertanya dengan sedikit tidak senang. Artinya, yang paling tidak dimiliki Senzu adalah bakat, bukankah anak ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Prajurit lain mengambil hukuman itu. Beberapa petarung lain juga memandang Harvey dengan ekspresi tidak senang, merasa bahwa Harvey hanya berpura-pura menjadi nama besar. Penguasa alam telah mengatakannya demi ini. Apa maksud anak ini dengan tidak setuju? He Tianguang tampak tak berdaya dan berbisik kembali, saudara-saudara, dikatakan bahwa anak ini adalah kakak tertua dari penguasa kerajaan. Dia membantu Istana Jiwa Naga dalam mengalahkan musuh asing yang kuat belum lama ini, dan membuat kelas 1 sekarang. Paviliun Yinlong dan Feng Yu kedua penguasa alam di aula ingin memenangkannya, jadi penguasa alam kita juga ingin membawanya ke perkemahan kita. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Aku tidak percaya. Tuan dari tuannya. Tuan dari kerajaan secara alami akan mengatakan hal-hal baik tentang dia. Benar, anak ini terlihat sangat muda, bahkan lebih muda dari banyak prajurit kita. Tidak peduli seberapa kuat dia, di mana dia bisa dia. Menurut pendapatku, dia sama sekali bukan lawan dari Realm Master kita. Sekelompok tetua mulai berdiskusi, dan hati mereka menjadi semakin tidak bahagia. Mereka menyembah yang benar-benar kuat, bukan mereka yang memiliki nama palsu. Harvey secara alami mendengarkan diskusi He Tianguang dan yang lainnya. Namun, dia tidak repot-repot menjelaskan apapun, tetapi berkata kepada Bai Yulin, Tuan Beijing, saya tidak ingin berada di sini, jadi jangan paksa Anda tinggal. Meskipun kita tidak bisa menjadi kawan seperjuangan, kita bisa menjadi saudara. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan di masa depan, masalah, Anda dapat menghubungi saya. Harvey juga dapat merasakan ketulusan Bai Yulin, dan juga tahu bahwa anak ini tulus dan pria yang baik. Seharusnya menyenangkan menjadi saudaranya. Kita sudah bersaudara. Bai Yulin meraih bahu Harvey dan berkata sambil tersenyum, lihat analisisku denganmu, kakak Harvey, kamu dan Yingyang adalah saudara, dan Yingyang dan aku adalah saudara, maka kita secara alami bersaudara. Ayo terus. Aku kehabisan kata-kata. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, oke, aku akan memanggilmu Yulin mulai sekarang, dan aku akan selalu memanggilmu Bai Jingzu, yang tampaknya terlalu mentah. Oh. Bai Yulin memberi isyarat oke, dan kemudian tersenyum, namun, saudara Harvey, saya tidak akan pernah menyerah di tengah pekerjaan saya. Oleh karena itu, saya masih ingin Anda bergabung dengan Kilin kami, saudara Harvey. Saat itu, kita berdua adalah saudara dan kawan seperjuangan, sungguh luar biasa bukan? Lalu bagaimana cara menghilangkan ide ini? Harvey menghela nafas tak berdaya, anak ini masih tidak mau menyerah. Bai Yulin memutar matanya dan tersenyum misterius, saudara Harvey, saya mendengar Ying yang mengatakan bahwa kekuatan Anda sangat kuat, dia bukan lawan Anda sama sekali.
Adapun saya tidak jauh berbeda dari kekuatan Yin Yang. Jadi, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Jika Anda bisa mengalahkan saya dalam 10 pukulan, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Mendengar ini, He Tianguang dan Yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Kalahkan Master Ranah dalam 10 pukulan. Bagaimana ini mungkin apakah? Itu bisa dikalahkan adalah sebuah pertanyaan Anda. Harus tahu bahwa kultivasi Master Ranah telah masuk panggung. Apakah Anda berada di tengah-tengah alam Guiyuan? Penguasa alam baru berusia 21 tahun. Di usianya, untuk dapat mencapai alam ini sudah dianggap jenius. Bahkan penguasa alam naga tersembunyi pavilion ingin mengalahkan tuan kerajaan mereka. Saya harus memainkan puluhan putaran. Tampaknya tuan kerajaan telah menghitung sedikit anak ini. Selama anak ini setuju, dia pasti akan kalah. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya. Saudara Harvey, apakah Anda takut untuk setuju? Bai Yulin bertanya dengan provokatif. He Tianguang dan yang lainnya terlihat menghina. Mereka bahkan tidak berani menantang, anak ini pantas mendapat kata tuan. Aku tidak bermaksud begitu. Harvey tersenyum ringan, maksudku, 10 jurus terlalu banyak, atau 3 jurus. Selama aku mengalahkanmu dalam 3 jurus, kamu tidak boleh menyebutkan ini lagi. Apa? 3 jurus? Nak, kamu terlalu memandang rendah orang. Sombong sekali, gila sekali. Hehe, masih ada 3 jurus, kurasa hampir sama dengan Tuan Alam mengalahkanmu dalam 3 jurus. Tidak menunggu agar Bai Yulin berbicara, He Tianguang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi marah dan berteriak. Bai Yulin adalah keyakinan di hati mereka, dan tidak ada yang diperbolehkan menghujat. Bahkan saudara tuannya pun tidak. Harvey agak tercengang, jika bukan karena takut Bai Yulin tidak akan bisa turun dari panggung, dia ingin mengatakan trik. Ya, dengan basis kultivasi dan kekuatan tempur seseorang saat ini, masih sangat mudah untuk mengalahkan seorang pejuang di tahap tengah Yuan Realm dengan satu gerakan. Namun, kata-kata Harvey juga membangkitkan semangat juang di hati Bai Yulin. Matanya berbinar, dan tidak ada ketidakbahagiaan di wajahnya, tetapi sedikit kegembiraan. Oke Brother Harvey, ayo pergi ke tempat latihan untuk memainkan beberapa trik. Jika Anda benar-benar bisa mengalahkan saya dalam 3 trik, maka saya menang. Jangan sebutkan lagi. Ini masalah. Selain itu, Anda akan menjadi kakak tertua terbaik saya di masa depan. Tidak peduli apa yang terjadi pada Anda, saya bersedia membantu naik gunung dan turun ke laut. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membiarkan wanita dan teman-temanku pergi sebelum kita pergi ke diskusi? Bai Yulin menoleh dan berkata dengan sedih, Tian Guang, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak melepaskan tangan Brother Harvey? Teman, ya, He Tianguang mengangguk, lalu mengambil walkie-talkie dan mengucapkan beberapa patah kata. Setelah beberapa saat, suara yang jelas dan menyenangkan datang. Harvey. Beberapa sosok cantik berlari mendekat, dan itu adalah Mu Erlene, Qin Hongye, dan Sen Veronica. Harvey, kamu baik-baik saja? Mu Erlene bertanya dengan khawatir. Qin Hongye dan Sen Veronica juga tampak khawatir. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Harvey tersenyum dan melambaikan tangannya, bagaimana denganmu, mereka tidak mempersulitmu. Tidak, mereka hanya bertanya kepada kami apa yang terjadi saat itu. Sen Veronica menjawab. Bai Yulin meremas matanya ke arah Harvey dan tertawa, Saudara Harvey, apakah ini ipar perempuan? Bab 645. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Erlene baik-baik saja, tetapi Qin Hongye dan Sen Veronica sama-sama tersipu. Namun, tak satu pun dari mereka membantah, seolah-olah mereka telah menyetujui. Jangan bicara omong kosong. Harvey memelototi Bai Yulin, kamu terlihat sangat lembut dan anggun, bagaimana kamu mengatakan kamu memiliki kebajikan yang sama dengan Yin Yang? Bai Yulin tersenyum bahagia, kamu bahkan tidak memiliki saudara perempuan menantu. Sanggahan, mengapa kamu terburu-buru? Harvey, siapa ini? Mu Erlene bertanya dengan curiga. Oh, anak ini adalah penguasa wilayah Sekte Kilin dan saudara laki-laki Yin Yang. Harvey cemberut dan menerima kalimat itu. Halo, Tuan Beijing, saya pacar Harvey, Mu Erlene. Mu Erlene tersenyum lembut dan memperkenalkan dirinya dengan murah hati. Aku juga pacar Harvey, Sen Veronica. Sen Veronica juga menolak untuk mengaku kalah, dan segera memperkenalkan dirinya. Aku Harvey, temanku, Qin Hongye. Wajah Qin Hongye sedikit kurus, tidak sejelas yang dia katakan. Ketika He Tianguang dan yang lainnya mendengar ini, gigi mereka gatal lagi. Bagaimana bisa anak ini, He De Heneng, membuat ketiga dewi menyukainya? Apakah ada alasan untuk ini? Apakah anak ini benar-benar sebagus yang dikatakan master kerajaan? Tapi sepertinya tidak. Bai Yulin tersenyum dan mengangguk pada Mu dan Erlene, lalu berkata, Saudara Harvey, ayo pergi ke tempat latihan. Oke. Harvey mengangguk dan setuju. Segera, Harvey dan rombongannya meninggalkan benteng dan datang ke tempat latihan di pangkalan. Seluruh tempat latihan mencakup area yang luas, seukuran lapangan sepak bola. Dikelilingi oleh war mesh, ada berbagai peralatan pelatihan. Hari sudah sore, dan ratusan pejuang dengan rompi dan celana olahraga sedang berlatih dan berkeringat. Ada yang melatih kekuatan, ada yang bertarung, dan ada yang menembak sasaran dengan senjata. Apalagi tubuh setiap prajurit sangat kuat, dan otot-ototnya melekat pada tubuh seperti batu besi, penuh daya ledak, yang tidak sebanding dengan pria berotot yang berendam di gym. Pada saat ini, semua prajurit ini tahu bahwa Jingzu sedang berdiskusi dengan seorang pria muda yang aneh, jadi mereka berhenti berlatih dan berkumpul. Selain itu, insiden ini juga telah menyebar ke seluruh cabang Ninghai, sehingga banyak tentara yang tidak memiliki hal mendesak untuk dilakukan bergegas ke tempat latihan. Hanya dalam 10 menit, lebih dari 1.000 orang datang untuk menonton pertempuran, dan lebih banyak orang datang satu demi satu. Harvey, bukankah kamu berteman? Mengapa kamu ingin belajar? Satu sama lain.
Kamu tidak memiliki mata pada kepalan tangan dan kakimu. Bagaimana jika kamu saling menyakiti? Mu Erlene tidak bisa berkata-kata. Aku juga tidak ingin bertarung. Harvey mengangkat bahu, tapi jika kamu tidak mengalahkannya, Yulin akan terus menggangguku dan membiarkanku bergabung dengan sekte kilin mereka. Tapi jangan khawatir, aku akan menjaga tanganku. Ya, itu tidak akan menyakiti anak ini. Dan saya mengatakan kepada anak ini bahwa jika saya mengalahkannya dalam 3 langkah, dia tidak akan mengganggu saya untuk bergabung dengan sekte kilin mereka. Meskipun suara Harvey tidak keras, tetapi tidak terlalu kecil. Banyak tentara di sekitar telah mendengarnya. Lepaskan aku siapa anak ini, sangat gila. Dia benar-benar ingin mengalahkan Realem Master kita dalam 3 langkah. Istana Jiwa Dalam mengalahkan musuh tangguh invasi. Selain itu, dikatakan bahwa anak ini juga memenggal pemimpin tim Delta, Boglet, dan penyihir jiwa tingkat menengah dari Gaul, penyihir pembunuh jiwa. Apakah itu benar? Apakah anak ini benar-benar baik? Tidak peduli bagaimana Anda mendengarnya, ada kecurigaan yang berlebihan. Ini bagal atau kuda, tarik saja keluar dan Anda akan mengetahuinya, jika dia begitu kuat, dia setidaknya bisa diikat dengan Master Ranaki tadi. Tengah ocehan orang banyak, Harvey dan Bai Yulin berjalan ke tengah tempat latihan. Yang lainnya berada dalam lingkaran, siap untuk menyaksikan pertempuran. Bai Yulin berdiri di sana, lurus seperti lembing, dengan tenang dan percaya diri. Dia tersenyum. Sedikit, begitu dia mengangkat tangannya, saudara Harvey, bergeraklah. Atau kamu pindah dulu. Harvey tersenyum ringan, jika saya bergerak terlebih dahulu, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Benarkah? Bai Yulin tersenyum, jika itu masalahnya, maka saya dipersilakan, begitu suara itu. Jatuh. Bang. Dia menginjak tanah, dan seluruh tempat latihan bergetar, seolah-olah gempa bumi yang kuat telah dipicu. Tekanan dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya, menutupi seluruh tempat latihan. Lapangan. Pada saat ini, mata Bai Yulin berbinar, dan lapisan cahaya platinum melintas di tubuhnya. Auranya sombong, dan auranya yang lembut dan elegan telah lama menghilang itu. Digantikan oleh aura pembunuh yang ganas dan kejam ini adalah tuan kerajaan mereka, yang pernah menghancurkan 8 organisasi musuh dengan 1 orang dan seorang diri, setiap organisasi memiliki ratusan orang dengan 1 musuh 1000 bukanlah masalah. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah berani untuk tidak menghormati Bai Yulin karena dia santai dan santai. Harvey juga sedikit menyipitkan matanya, anak ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tetapi juga, jika anak ini benar-benar tidak memiliki kemampuan, 300.000 prajurit Kilin yang nakal tidak akan mendengarkan perintahnya. Pertempuran. Bai Yulin mengeluarkan teriakan yang mengejutkan, dan tubuhnya memancarkan kilat emas putih di udara, menyapu langsung ke arah Harvey. Sosoknya tampaknya kurus, bahkan lebih kurus dari banyak tentara yang hadir, tetapi kekuatan ledakannya sangat menakutkan. Hampir dalam sekejap mata, dia melintasi selusin meter dan tiba di depan Harvey. Sangat cepat. Mu Erlene dan Qin Hongye terkejut, dan hati mereka terkejut. Sen Veronica iri, dan dia tidak tahu kapan dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Sekelompok penonton sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangan dan berteriak. Kalahkan dia, kalahkan dia. Bai Yulin dengan cepat mengumpulkan energi kemarahan emas putih yang mempesona dan menamparkan Harvey langsung dengan telapak tangannya. Telapak Buddha gajah naga gajah tidak terlihat. Dengan tembakan telapak tangan, dia melihat seekor gajah raksasa emas putih dengan tinggi 4 atau 5 meter terselubung di dalamnya. Gajah raksasa meraung di langit, dan kuku gajah menabrak Harvey, yang mengejutkan semua arah. Melihat panggilan telapak tangan Bai Yulin, Harvey sedikit terkejut. Teman baik, saya tidak menyangka anak ini benar-benar berlatih latihan mendalam seperti telapak tangan Buddha Vientin. Harvey juga telah melihat teknik paling kuat ini dalam sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa dengan berlatih teknik ini, seseorang dapat memiliki kekuatan seekor gajah naga. Saat ini, latihan ini hanya mencatat 10 level. Jika Anda dapat berkultivasi hingga 10 level, Anda akan memiliki kekuatan 10 naga dan 10 gajah. Pada saat itu, akan mudah untuk membuka gunung dengan 1 telapak tangan dan memotong aliran dengan 1 telapak tangan. Namun, Harvey tahu bahwa kungfu ini tidak hanya memiliki 10 lapisan. Selama umur seseorang cukup panjang, dia bahkan bisa berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, tidak ada batasan untuk latihan ini sama sekali, selama Anda hidup untuk waktu yang lama, maju selangkah demi selangkah, jangan menjadi gila, dan memiliki kekuatan 100 gajah dan 100 naga, itu adalah mungkin. Oleh karena itu, Harvey menjadi semakin ingin tahu tentang Bai Yulin. Di mana anak ini belajar latihannya? Mengapa keajaiban ini menyebar ke dunia ini? Pikiran melintas sejenak, Harvey ingin mencoba kekuatan telapak tangan Bai Yulin, jadi dia hanya memadatkan kemarahan kuno, dan menyerang dengan telapak tangan guntur hijau. Bab 646. Bang, kedua. Telapak tangan bertabrakan, seperti ledakan yang menggelegar, dan ledakan sonik yang panik langsung menyebar ke seluruh basis cabang Ninghai. Banyak tentara yang menjaga pos mereka di kejauhan terkejut dan melihat ke sisi ini. Adapun ribuan pejuang di tempat latihan, masing-masing dari mereka terguncang oleh gelombang udara yang diaduk oleh kedua telapak tangan, banyak orang bahkan merasa telinga mereka berdengung, dan gendang telinga mereka akan pecah. Bai Yulin berpikir bahwa bahkan jika telapak tangan ini tidak bisa mengalahkan Harvey, setidaknya itu bisa menjatuhkannya kembali. Tapi siapa tahu, Harvey masih berdiri di tempat yang sama. Dan gajah raksasa emas putih yang diselimutinya langsung hancur. Bai Yulin tidak tahan dengan kekuatan telapak tangan Harvey, dan terkejut untuk mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Penonton kaget dan kaget. Bagaimana ini mungkin?
Realem Master benar-benar terguncang oleh telapak tangan biasa anak ini. Telapak tangan Buddha Gajah Naga milik Realem Master begitu kuat sehingga bisa diblokir. Luar biasa, bukan? Hei, kamu tidak perlu terlalu bersemangat, Master Ranah baru saja menguji, jika ranah itu nyata, anak ini pasti akan kalah. Semua orang yang hadir, ada yang berseru, ada yang meremehkan. Bai Yulin mengangkat matanya untuk melihat Harvey, ekspresi heran muncul di matanya. Meskipun Harvey hanya mengenai telapak tangan, itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Harvey tersenyum ringan dan berkata, wah, seriuslah, jika kamu tidak menggunakan 3 gerakan, aku khawatir kamu akan kalah. Saudara Harvey, aku tidak akan menyerah dengan mudah. Bai Yulin tertawa keras. Selanjutnya, Anda akan menggunakan semua kekuatan Anda harus menangkapnya. Kata Bai Yulin melepas jaketnya dan melemparkannya ke He Tianguang. Dia mengenakan rompi peregangan hitam di bawahnya, memperlihatkan sosok yang kokoh dengan otot yang proporsional. Segera, dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan kultivasinya langsung meningkat ke kondisi puncak. Cahaya emas putih yang menyilaukan menyelimuti Bai Yulin, dan matanya bersinar dengan cahaya emas putih Ling Lingran datang ke dunia seperti dewa perang platinum. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah bahwa di langit di atasnya, Truki berubah menjadi 2 naga liar emas putih dan 2 gajah raksasa emas putih. Oleh karena itu, Bai Yulin sekarang telah mengembangkan telapak tangan Buddha Gajah Naga ke tingkat kedua, sehingga ia memiliki kekuatan 2 naga dan 2 gajah. KKK. Kekuatan 2 naga dan 2 gajah terlalu kuat, hanya berdiri di sana, Bai Yulin seperti gunung, menghancurkan lempengan batu yang kokoh dan berat di bawah kakinya hingga hancur. Satu demi satu retakan menyebar ke segala arah, seperti urat pohon berusia 1000 tahun. Master Ranah benar-benar pindah. Jangan lihat, anak ini pasti kalah. Semua orang memandang Bai Yulin dengan kekaguman, dan mereka sudah bisa memprediksi akhir ceritanya. Zan. Bai Yulin berteriak keras lagi, tubuhnya langsung menghilang di tempatnya, dan dia mendekati Harvey dalam sekejap, lalu dia meninju. Gajah Daolong. Bergemuruh. Dengan satu telapak tangan, ada semburan raungan di udara, seperti guntur yang menggelegar di telinga. Naga gila bertabrakan dengan amarah, gajah raksasa menginjak kakinya, dan gunung mengguncang gunung. Gelombang udara yang menyebar seperti sungai yang berjatuhan, dan energi yang menyebar seperti bola meriam, menjatuhkan banyak orang ke tanah. Mundur mundur. Teriak He Tianguang. Setelah itu, semua orang tidak berani tinggal di tempat, dan mundur satu demi satu. Pada saat semua orang keluar, Harvey membuka matanya, dan 2 sinar cahaya keluar dari matanya yang dalam, seperti cahaya bintang. Dia dengan cepat memobilisasi energi ganda yang menyebalkan dari Primordial Ancient and Chaos, dan naga gila hitam dan naga guntur cian melingkar di sekelilingnya, dan meninjunya secara langsung. Tinju perdana Chaos hancurkan langit. Boom, sebuah pukulan dilemparkan, dan naga itu mengaum, yang menakjubkan. Naga gila hitam dan naga guntur cian bergegas keluar dengan marah, bertemu 2 naga gila emas putih dan 2 gajah raksasa emas putih. Dalam sekejap, ledakan, tinju, dan telapak tangan bertabrakan, seolah membunyikan bel, memekakkan telinga. Keempat naga dan 2 gajah juga bertabrakan di langit, membuat suara berderak yang menghancurkan bumi, seolah-olah kaca telah pecah. Ya Tuhan, ini hanya pertarungan antar dewa. Aku tidak tahu siapa yang akan menang. Aku tidak menyangka anak yang bertarung dengan Realem Master ini begitu kuat, aku benar-benar meremehkannya. Jauh kerumunan menelan air liur mereka dan berseru satu demi satu. Saat itu, di tengah tempat latihan, energi kekerasan masih menyebar, dan Hua Guang yang mempesona masih berkedip. Di tanah, lempengan batu padat dengan radius 100 meter semuanya telah dihancurkan, dan batang baja yang diletakkan di bawah lempengan batu juga telah patah satu persatu. Setelah kekuatan Harvey dan Bai Yulin dibanting 5 kali, kekuatan tindak lanjut yang dimobilisasi oleh Bai Yulin telah dikosongkan, jadi tidak mungkin untuk melawan Harvey untuk ke-6 kalinya. Ketika kekuatan ke-6 pukulan Harvey melonjak, Bai Yulin terkejut, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kultivasi Brother Harvey telah memasuki alam Vientin? Detik berikutnya. Hanya mendengar suara, ledakan, Bai Yulin mengerang, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Setelah terbang lebih dari 20 meter, Bai Yulin jatuh dengan keras ke tanah. Klik. Tanah di bawahnya juga langsung hancur. Pertempuran sudah berakhir. Untuk sementara, seluruh tempat latihan menjadi sunyi. Ribuan tentara yang hadir tercengang melihat pemandangan di depan mereka, merasakan napas dan detak jantung mereka berhenti. 2 gerakan, hanya 2 gerakan, Master Ranah akan dikalahkan. Benarkah? Realem Master benar-benar kalah. Seorang prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku kalah. Tuan kerajaan benar-benar kalah. Anak ini baru saja meninju telapak tangan. Tuan kerajaan kalah. Prajurit lain melanjutkan dengan gemetar. Aku tidak menyangka kekuatan anak ini begitu kuat. Tidak heran para Master Ranah dari 2 tim pertahanan nasional lainnya ingin memenangkannya. Tidak heran. Seorang master seperti ini, tidak peduli tim apa. Dia bergabung, kekuatan tim bisa jadi ini telah meroket banyak. He Tianguang menghela nafas dan berkata, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa Xin-Xingnya relatif kuat, tetapi pada saat ini, hatinya mulai terbalik, dan betisnya gemetar. Tidak heran anak ini baru saja mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan tuan kerajaan dalam 3 langkah, tidak heran anak ini begitu sombong. Sekarang saya tahu bahwa orang memiliki modal arogan. Dia hampir yakin bahwa anak ini dapat mengalahkan master kerajaan dengan 1 gerakan. Alasan mengapa dia menggunakan 2 trik mungkin hanya untuk membiarkan master alam turun. Kapan Senzu menghasilkan monster jenius seperti itu?
Pada saat ini, tatapan semua prajurit yang hadir ke arah Harvey berubah, tidak lagi menghina dan meremehkan, tetapi penuh dengan kekaguman dan pemujaan. Mereka menyembah yang kuat, dan Harvey sekarang membuktikan dirinya dengan kekuatan mutlak. Oleh karena itu, Harvey layak dipuja oleh mereka semua. Adapun Muerlene, Qin Hongye, dan Saint Veronica, mata indah mereka berbinar, dan mereka sangat bangga dan bangga di hati mereka. Pada saat ini, Bai Yulin terbaring di tanah, menatap kosong ke langit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutan barusan. Bab 647. Bai Yulin selalu memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan, kemampuan, dan bakatnya. Dia mendaftar di tentara pada usia 15 tahun, dan membuat banyak eksploitasi militer dalam 3 tahun. Pada usia 18, ia mendirikan gerbang Qilin, memerintahkan 300.000 orang kuat, menjaga timur, dan tidak ada yang berani melintasi perbatasan dalam waktu 3 tahun. Pada usia 21, ia memasuki tahap tengah Yuan Realem, melampaui rekan-rekan yang tak terhitung jumlahnya, dan disebut jenius tiada taraf. Karena dikelilingi oleh lingkaran cahaya dan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya, Bai Yulin sedikit bangga dan puas diri, dan bahkan sedikit genit. Di antara teman-temannya, sangat sedikit yang bisa dikagumi olehnya. Lagi pula, berapa banyak orang di seluruh Tiongkok yang dapat mencapai prestasi seperti itu pada usia 21 tahun. Tapi siapa yang tahu bahwa hari ini, dia benar-benar bertemu dengan pria yang lebih mempesona, dan dia mengalahkannya dengan 2 gerakan. Yang lebih penting adalah monster ini hanya 3 tahun lebih tua darinya. Dengan perbedaan hanya 3 tahun, bisakah perbedaan kekuatannya begitu besar? Terlebih lagi, melalui pertarungan tadi, dia bisa merasakan bahwa Harvey pasti menahan tangannya. Kalau tidak, saya takut satu gerakan akan dikalahkan. Bai Yulin tidak membenci Harvey, tetapi agak sulit untuk menerima kegagalan untuk sementara waktu, dan dia sedikit bingung. Nak, apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak boleh kalah, kan? Pada saat ini, Harvey sudah berjalan dan mengulurkan tangannya ke Bai Yulin, sudut mulutnya terangkat, mengungkapkan senyum lembut. Melihat senyum di wajah Harvey, kabut di hati Bai Yulin juga tersapu, seolah-olah seberkas sinar matahari diproyeksikan, membuat orang merasa sangat hangat. Siapa bilang aku tidak bisa kalah? Bai Yulin cemberut, lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Harvey dengan erat. Harvey menarik Bai Yulin dengan sedikit kekuatan. Bai Yulin menghela napas dalam-dalam dan menatap Harvey dengan ekspresi rumit. Saudara Harvey, bagaimana Anda berkultivasi, dan mengapa ada kesenjangan besar antara kekuatan kita? Harvey melemparkan sebatang rokok ke Bai Yulin dan menyalakannya sendiri. Naik satu dan berkata sambil tersenyum, Nak, Anda tidak perlu begitu tertekan apa yang saya alami dan cara saya berkultivasi berada di luar imajinasi Anda. Saudara Harvey, saya mengajukan pertanyaan serius. Bai Yulin melihat ke arah Harvey tampak serius. Tanya. Harvey menghela napas. Bai Yulin juga menyalakan sebatang rokok dan bertanya dengan serius, Saudara Harvey, jika kamu melawanku dengan kekuatanmu yang sebenarnya, bisakah aku menahan langkahmu? Harvey tersenyum ringan, mau mendengar yang sebenarnya. Tentu saja. Bai Yulin mengangguk. Harvey mengeluarkan kepulan asap yang panjang, wah, jika aku serius. Kamu tidak akan bisa menanggungnya sama sekali, dan kamu akan ditampar sampai mati olehku. Ah! Bai Yulin bergidik ketakutan, dan rokok di tangannya hampir jatuh, apakah aku benar-benar lemah? Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya, kamu tidak lemah, di antara teman-temanmu, kamu sudah sangat kuat, dan Anda tidak dapat menemukan siapapun yang dapat bersaing dengan Anda sama sekali. Hanya saja saya agak istimewa, jadi saya pengecualian. Potong. Bai Yulin memutar matanya, Saudara Harvey, aku belum pernah melihatmu seperti ini. Puji dirimu sendiri. Para petarung lain yang hadir juga diam-diam mengangkat jari tengah mereka, merasa bahwa Harvey terlalu mampu berpura-pura. Namun, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Bagaimanapun, Harvey telah membuktikan kekuatannya. 2 pukulan mengalahkan tuan kerajaan mereka ke tanah. Orang-orang benar-benar omong kosong. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Harvey mengangkat bahu, lalu memikirkan sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, Yulin, dari mana kamu belajar set telapak tangan Buddha Gajah Naga ini? Aku. Bai Yulin menggaruk kepalanya, menurut ayahku, metode telapak tangan ini adalah hadiah ulang tahun dari saudara laki-lakinya yang sangat baik, dan dia mengatakan itu sangat cocok untuk latihanku. Ayahku juga mengatakan itu selama aku berlatih. Sekarang, saya bisa menjadi generasi master yang tak tertandingi di masa depan. Ada apa, Saudara Harvey, apakah ada masalah dengan teknik telapak tangan ini? Oh, tidak masalah. Harvey menggelengkan kepalanya, teknik telapak tangan ini sangat bagus. Kuat, selama Anda berlatih dengan baik, selangkah demi selangkah, kekuatan Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Apalagi setiap kali Anda melangkah ke ranah, kekuatan teknik telapak tangan ini akan meningkat 10 kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Benarkah? Hah. Wajah Bai Yulin menjadi cerah, sepertinya ayahku tidak membodohiku, Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli. Anak ini benar-benar tidak tahu betapa berharganya teknik telapak tangan yang telah dia pelajari ini. Namun, Harvey sangat penasaran, siapa yang memberikan teknik telapak tangan ini kepada Bai Yulin. Saya khawatir, orang itu juga ahli yang tiada taranya. Bai Yulin tersenyum dan berkata, Saudara Harvey, setelah kontes dengan Anda, saya ingin menarik Anda ke gerbang Qilin kami, atau Anda akan setuju. Kami dapat belajar dari satu sama lain dan meningkatkan satu sama lain di masa depan, dan Anda juga dapat membantu. Aku melatih mereka. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan sekte Qilin kami akan meningkat dengan cepat. Anda akan diberhentikan. Ide ini. Apa, Anda tidak menerima kerugian? Kulit gatal, masih mau dipukul. Jangan, aku tidak berani melawanmu.
Bai Yulin dengan cepat mundur selangkah, dan kemudian menyeringai, "Saudara Harvey, sudah larut, ayo cari tempat makan." "Oke, ini bisa." Harvey mengangguk dan setuju. Kemudian, Bai Yulin mengendarai Land Rover-nya dan meninggalkan pangkalan bersama Harvey dan Mu Erlene. Setelah makan malam, Harvey dan Bai Yulin meninggalkan informasi kontak satu sama lain, dan kemudian mereka berpisah. Sebelum pergi, Bai Yulin menekankan berulang kali bahwa Harvey akan memanggilnya jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia akan selalu siap. Dia juga mengatakan bahwa jika Harvey punya waktu, dia harus membantunya melatih tentara Killing Man. Harvey York juga marah dengan ini. Pria, jadi dia setuju. Baru setelah dia melihat mobil pergi, Harvey menghela nafas lega. Nima, anak ini tampaknya lembut dan jujur, bagaimana dia bisa lebih lucu daripada Ying Yang, dia hanya seorang idiot pembicara, Harvey berkata dengan senyum lucu. Mu Erlene tersenyum ringan dan berkata, Yulin seperti anak besar. Dia tulus dan tidak memiliki pemerintahan. Dia dapat mengatakan apapun yang dia inginkan, yang sangat menarik. Namun, kemampuannya sangat bagus. Mampu memimpin sekte Kilin di usia muda tidaklah mudah. Qin Hongye juga menjawab. Itu benar, masa depan anak ini tidak terbatas. Harvey tersenyum, lalu menatap ketiga putri Mu Erlene, dan berkata sambil tersenyum, "Tiga bibi, kemana kita akan pergi sekarang?" "Tentu saja, pergi berbelanja di Huaihai Pedestrian Street, Saint Veronica." Memelototi Harvey dengan marah, "Jika bukan karena kesalahanmu, bagaimana kita bisa menyia-nyiakan satu sore?" "Itu benar." Mu Erlene terkikik, "Aku harus menebus kesalahan." "Aku setuju." Qin Hongye mengangguk. Ya, kompensasi, kompensasi." Harvey mengangguk lagi dan lagi, "Tiga bibi, ayo pergi sekarang." "Pergi." Mu Erlene melambaikan tangannya seperti seorang ratu. "Ayo pergi." Saint Veronica dan Qin Hongye juga mengangkat tinju merah muda mereka. Ketiga gadis itu saling memandang dan tertawa. Melihat senyum indah ketiga gadis itu, mulut Harvey juga sedikit terangkat, terasa sangat hangat dan damai. Sebenarnya, kehidupan biasa seperti ini cukup bagus. Bab 648. Lebih dari jam 10 malam. Harvey dan Mu Erlene naik kereta bawah tanah kembali ke hotel. Setelah makan malam, Harvey pergi berbelanja dengan tiga wanita, makan makanan penutup, dan menonton film. Awalnya, Lei Yu menelepon dan ingin mengundang Harvey untuk menghadiri pesta koktail dan mengenal orang kaya dan berkuasa di Tiongkok Timur. Harvey tidak tertarik dengan pesta anggur semacam ini, jadi dia menolak. Daripada pergi ke pesta seperti itu, lebih baik luangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama wanita Anda. Dalam perjalanan kembali ke hotel, ketiga wanita itu mengobrol tentang plot film barusan, dan di mana mereka akan bermain besok. Setelah tiba di stasiun, Harvey berjalan keluar dari stasiun kereta bawah tanah dengan lebih dari selusin tas dan mengikuti tiga gadis Mu Erlene. Namun, tepat ketika Harvey dan keempatnya hendak kembali ke hotel, sebuah telepon masuk ke ponsel Harvey. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah Ibu Jiang Yirou, Li Suemei, yang menelepon. Ini membuat Harvey merasa sedikit aneh. Bagaimanapun, Jiang Yirou selalu menghubunginya ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan pada hari kerja. Adapun Jiang Dayong dan Li Suemei, sangat sedikit kontak dengan mereka. Harvey tidak banyak berpikir, dan kemudian menghubungkan telepon. "Bibi Li, ada apa denganmu memanggilku?" Harvey bertanya dengan curiga. "Xiao Fang, apakah Xiao Rou pergi mencarimu?" Li Suemei bertanya balik. "Tidak." Harvey tertegun sejenak, "Aku sudah berada di Ninghai selama 2 hari terakhir, bukan di Aurus Hills." "Ada apa, Bibi, bukankah Yirou pergi ke toko untuk membantu?" "Xiao Rou memberi saya 2 jam yang lalu. Saya menelepon dan mengatakan saya tidak bekerja dan ingin datang ke toko untuk membantu. Tetapi masuk akal untuk mengatakan bahwa dari perusahaan Qianzi kepada kami, dibutuhkan paling banyak setengah jam dengan mobil. Tapi kami menunggu hampir 2 jam, tetapi Xiao Rou masih belum datang, bahkan jika ada kemacetan lalu lintas, dia seharusnya sudah tiba. Jadi saya memanggilnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Apa yang sedang terjadi? Xiao Rou akan baik-baik saja, kan?" Saat Li Suemei berbicara, suaranya menjadi panik. Mendengar ini, alis Harvey berkerut. Harvey mencoba yang terbaik untuk tidak berpikir buruk, tetapi tersenyum dan berkata, "Bibi Li, Yirou mungkin ini masalah sementara, atau teleponnya mati." "Kekuasaan. Jangan khawatir, saya akan menghubungi Yirou. Jika saya menghubunginya, biarkan dia menghubungi Anda segera." "Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu." "Tidak masalah, katakan pada Paman Jiang, jangan khawatir." Harvey menjelaskan, dan kemudian menutup telepon. Pada saat ini, 3 gadis, Mu Erlene, Qin Hongye, dan Saint Veronica yang berjalan di depan, datang. "Harvey, apa yang terjadi?" tanya Mu Erlene. Harvey mengerutkan kening. "Bibi Li barusan menelepon. Dia bilang dia tidak bisa menghubungi Yirou, dan memintaku untuk membantumu menemukannya." "Hah? Tidak bisa menghubungi Yirou? Apa situasinya?" seru elegimu. Dia sudah mengenal Jiang Yirou sebelumnya. Dan dia tahu bahwa Jiang Yirou adalah gadis yang sederhana dan berkelakuan baik. Apa yang terjadi? Wajah Saint Veronica penuh dengan kekhawatiran. Meskipun Jiang Yirou sekarang menjadi asistennya, mereka berdua sudah bersaudara. "Jangan khawatir, aku akan meneleponnya untuk melihatnya." Harvey menjawab, dan kemudian dengan cepat memanggil Jiang Yirou. Namun, panggilan itu tersambung, tetapi tidak ada yang menjawab. Harvey menelepon beberapa kali berturut-turut, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, Harvey merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. "Bagaimana, apakah Yirou menjawab telepon?" Saint Veronica buru-buru bertanya. "Tidak." Harvey menggelengkan kepalanya, tinjunya mengepal erat, dan kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat.
Beberapa hari yang lalu, dia mengobrol dengan Jiang Yirou di bar makanan ringan, dan Jiang Yirou juga mengatakan kepadanya bahwa sekarang dia akan pergi ke toko untuk membantu setelah bekerja, dan tidak ada kegiatan lain. Terlebih lagi, dengan karakter Jiang Yirou, jika dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara, dia pasti akan memberitahu Bibi Li dan yang lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sen Veronica sedikit tidak berdaya. Harvey berusaha untuk tetap tenang, aku akan menelepon penjaga pantai China sekarang dan meminta mereka untuk membantu menemukan seseorang. Ya, kamu bisa menghubungi pamanku. Sen Veronica menjawab. Harvey mengangguk, lalu menelepon Sen Gohua dan memintanya untuk membantu menemukan seseorang. Sebagai kepala pertahanan penjaga pantai China, Sen Gohua masih memiliki banyak energi, dan akan segera ada berita jika dia dapat membantu menemukan seseorang. Sekarang, Harvey adalah tamu kehormatan keluarga Sen, dan keluarga Sen sangat ingin mengundang mereka untuk berbisnis. Oleh karena itu, begitu Sen Gohua mendengar bahwa Harvey memintanya untuk membantu, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan panggilan, Harvey menyalakan sebatang rokok dan menunggu. Melihat Harvey mengerutkan kening, Sen Veronica berkata dengan lega, Harvey, jangan khawatir, Yirou akan baik-baik saja. Pamanku pasti akan segera menemukan keberadaan Yirou. Saya harap. Harvey mengangguk. Setelah menunggu lebih dari 10 menit dan merokok 5 atau 6 batang, ponsel Harvey berdering. Melihat Sen Gohua menelepon, Harvey segera menjawab telepon. Tuan Sen, sudahkah Anda menemukan keberadaan saudara perempuan saya? Tuan Harvey, kami baru saja memeriksa video pengawasan setiap ruas jalan dan menemukan bahwa Nona Jiang meninggalkan perusahaan Qianzi pada pukul 7.33, lalu masuk ke dalam mobil. Taksi. Setelah itu, taksi melewati 2 jalan utama dan sebuah jembatan dan memasuki gang di kota tua. Tapi, anehnya, taksi tidak keluar setelah memasuki gang. Apa maksudmu? Wajah Harvey menjadi gelap, Tuan Sen, bukankah ada kamera di gang itu? Karena gang ini akan segera dikembangkan, kameranya telah dicopot. Suara Sen Gohua terdengar. Rusak. Harvey diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Dia hampir yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada Jiang Yirou. Jiang Yirou hanyalah orang biasa, jika dia bertemu orang jahat, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Saya memikirkan hal ini di pagi hari, memikirkan apakah akan mengirim seseorang untuk melindungi orang-orang di sekitar saya. Tapi siapa yang tahu itu akan terjadi begitu cepat. Harvey menggaruk rambutnya dan berkata dengan cepat, Tuan Sen, tolong kirim seseorang ke gang itu untuk melihat apa yang terjadi dengan taksi. Kemudian selidiki lagi, tidak lama setelah taksi memasuki gang, tidak ada orang lain yang mencurigakan dan mencurigakan. Kendaraan telah keluar dari gang. Tolong bantu saya memeriksanya, saya khawatir terjadi sesuatu pada saudara perempuan saya. Oke, Tuan Harvey, jangan khawatir, saya akan menyelidikinya sekarang. Sen Gohua menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, dan dengan cepat menutup telepon. Harvey, apakah Yirou sudah menemukannya? Mu Erlene buru-buru bertanya. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya, Yirou mungkin mengalami kecelakaan. Apa? Sesuatu terjadi. Ketiga gadis itu terkejut pada saat yang bersamaan. Erlene, cepat bantu aku memesan tiket kembali ke Aurus Hills, lebih cepat lebih baik. Aku akan bergegas kembali semalam. Jika kalian ingin bermain di sini, maka kembalilah dalam beberapa hari. Harvey menjelaskan. Sekarang sesuatu terjadi pada Yirou, kita tidak punya waktu untuk bermain. Ayo kembali bersama. Aku akan memesan tiketnya sekarang. Jawab Mu Erlene. Qin Hongye dan Sen Veronica juga mengangguk. Oke, ayo kembali bersama. Harvey mengangguk dan setuju. Setelah itu, Harvey menghentikan sebuah mobil dan membawa ketiga putri Mu Erlene langsung ke Bandara Ninghai. Dalam perjalanan ke bandara, Harvey menelepon Zhao Tianxun lagi dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membantu Sen Gohua untuk membantu menemukan seseorang bersama. Bab 649. Sekitar pukul 12 malam. Malam semakin dalam dan semakin dalam. Hanya bulan sabit yang menggantung tinggi di langit, dan tidak ada bintang. Saat ini, di wilayah Laut Aurus Hills. Angin bertiup, ombak menerpa, dan kapal pesiar putih melaju kencang di laut. Dua pria asing sedang duduk di kapal pesiar. Salah satunya adalah seorang pria kulit hitam raksasa dengan jas hujan hitam, kepalanya botak dan bekas luka yang membentang dari kepala hingga dahinya, menakutkan. Yang lain, dengan rambut keriting pirang, tubuh ramping, fitur wajah 3 dimensi dan dalam, mengenakan jas hujan biru tua, dengan pedang barat di pinggangnya, terlihat seperti ksatria barat. Namun, pupil kesatria putih ini berwarna satu biru dan satu merah, agak aneh. Selain dua orang ini, ada seorang wanita di kapal pesiar. Wanita itu mengenakan gaun profesional hitam dengan sutra hitam membungkus kakinya yang panjang, dan sosoknya digambar dengan indah. Selain sosok, penampilan seorang wanita juga pada tingkat merugikan negara dan rakyat, fitur wajah yang indah, dan kulit yang mudah pecah dan menggemaskan. Wanita ini adalah Jiang Yirou. Namun, saat ini tangan dan kaki Jiang Yirou diikat dan dia dalam keadaan koma. Pada saat ini, raksasa hitam itu menatap Jiang Yirou dari dekat, dengan cahaya serakah di matanya. Dia menjilat sudut mulutnya dan berkata dengan suara kasar, Charles, aku tidak menyangka gadis itu begitu cantik, bahkan ketika dia tertidur. Dia seperti malaikat yang telah jatuh ke dunia fana. Aku tidak bisa, jangan berhenti ingin menghargai. Setelah berbicara, raksasa hitam itu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Jiang Yirou. Ksatria bernama Charles berkata dengan muram, Otov, sebelum tugas selesai, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pikiran bengkok. Jika Anda mengacaukan rencananya, saya tidak bisa menjelaskannya ke atas. Hei, tentu saja aku tahu ini.
Otov tersenyum, menarik tangannya, menyalakan cerutu, mengembuskan asap panjang, dan berkata, namun, untuk menghadapi bocah berbulu, apakah kita perlu melakukan tindakan seperti itu? Delta, Tiger Squad, City mengirim 20 Iron Warriors. Secret Light Knights dari Galia mengirim 20 ksatria perantara. Mage Union, Kerajaan Rui juga mengirim 10 penyihir senior. Kuil Naga Hitam, dari Kerajaan Siang juga mengirim 10 biksu jahat berjubah hitam. Selain itu, 30 paranormal yang dikirim oleh Asosiasi Psikolog, dan ratusan pejuang elit yang dikirim oleh 4 negara kita. Kekuatan semacam ini, bahkan banyak organisasi di dunia gelap barat akan takut. Tapi sekarang, begitu banyak dari kita harus bergandengan tangan untuk berurusan dengan anak laki-laki berbulu. Lebih penting lagi, kita masih harus menangkap wanita nakal ini untuk memerasnya. Pendekatan ini sangat membingungkan. Charles menyipitkan matanya dan berkata, Otov, jangan meremehkan anak itu. Jika bukan karena halangan anak itu terakhir kali, Boglet pasti sudah mendapatkan kode gen dan sumbu bumi. Tetapi justru karena anak itulah Si Ying yang tidak hanya disembuhkan olehnya, tetapi juga Boglet dan penyihir penghancur semuanya mati di tangannya, yang akhirnya menyebabkan kehancuran seluruh pasukan. Selain itu, generasi Cina Selatan adalah markas anak itu, dan Paviliun Yinlong cabang Aurus Hills juga ada di sini, jadi tentu saja bukan hal yang buruk bahwa kami sepenuhnya siap. Tentu saja, yang terpenting adalah orang-orang di atas City, Gaul, Swiss, dan Elepan sangat marah dan telah memberikan perintah untuk membunuh anak itu bagaimanapun caranya. Menurut ini, anak ini masih memiliki 2 pukulan. Ternyata menjadi karakter yang sulit dengan keterampilan medis dan militer. Otov menyeringai, namun, kali ini, selama anak itu berani datang, dia pasti tidak akan bisa untuk melarikan diri. Charles sedikit mengernyit, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah bahwa wanita ini tidak cukup bagi anak itu untuk mengambil risiko. Jika dia lebih suka membiarkan wanita ini mati daripada datang ke sini, maka persiapan kita akan sia-sia. Tidak. Ya. Otov menggelengkan kepalanya, lihat betapa lucunya gadis ini, anak itu pasti enggan membiarkan gadis ini dalam bahaya. Jadi, saya yakin dia akan datang. Charles mengangguk. Pada saat ini, Jiang Yirou yang tidak sadar perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat di mana dia berada, wajahnya terkejut, di mana ini? Bagaimana dia bisa sampai ke laut? Dia melirik Otov dan Charles lagi, dan berkata dengan suara gemetar, siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia akan pergi ke toko untuk membantu orang tuanya setelah bekerja. Jadi saya naik taksi. Tapi siapa tahu, taksi itu tidak membawanya ke toko, tapi membawanya ke hutong di kota tua. Ada mobil yang diparkir di sana, dan orang-orang yang turun dari mobil itu adalah 2 pria asing itu. Ketika dia mengetahui bahwa kedua pria asing itu akan menangkapnya, dia mencoba melarikan diri, tetapi dia tidak tahu metode apa yang digunakan kedua pria asing itu untuk membuatnya koma, dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Oh, Nona Ji yang sayang, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu tidur nyenyak? Otov tersenyum sedikit dan berbicara dengan dialek Cina yang rusak. Dia mencoba yang terbaik untuk terlihat lembut dan santai, tetapi ketika dia tersenyum, itu menyentuh bekas luka di atas kepalanya, seolah-olah kelabang berputar, yang menakutkan. Wajah Jiang Yirou menjadi pucat karena ketakutan, kamu. Siapa kamu? Kemana kamu membawaku? Mungkinkah? Apakah kamu pedagang manusia? Pendagang. Manusia. Otov tersenyum aneh, Nen. Siapa yang tidak ada di pasar dibandingkan dengan kami? Anda pasti terlalu memandang rendah kami, kan? Lalu mengapa Anda menangkap saya? Apakah itu untuk uang? Aku. Jiang Yirou benar-benar sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa keduanya ingin menangkapnya. Saya tidak punya uang dan tidak punya kekuatan, apa yang bisa saya tangkap? Otov menyeringai, Nona Jiang, berhenti menebak. Siapa yang menyuruhmu menjadi wanita dari anak laki-laki itu Harvey, jadi aku hanya bisa membuatmu menderita. Saudara Harvey. Jiang Yirou tampak terkejut, mungkinkah orang-orang ini di sini untuk kakak Harvey? Otov dengan bercanda tersenyum, yo, itu cukup mesra, sepertinya kita tidak menangkap orang yang salah. Jiang Yirou panik ketika dia berpikir bahwa orang-orang ini mencoba menggunakan lawan mereka sendiri untuk menemukan kerugian. Matanya merah, dan dia memohon, saudara Harvey adalah pria yang baik, tolong jangan sakiti dia, tolong. Pria yang baik. Otov mencibir, anak itu adalah seorang tukang daging yang mati di tangannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang di sana, tetapi dia masih bisa dianggap sebagai orang baik. Menurut saya, anak itu adalah iblis, dia tidak akan masuk surga setelah kematian, dan neraka adalah tujuan terbaiknya. Tidak, saudara Harvey adalah pria yang baik, mereka tidak seperti yang kamu katakan, kamu berbohong. Jiang Yirou dengan cepat membalas dan mencari ponselnya dengan panik. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakak Harvey terlibat dengan orang asing. Kedua orang ini bukan orang baik. Karena itu, dia ingin segera menghubungi Harvey agar Harvey tidak tertipu. Bab 650